Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis tetes telinga ya. Simak. Sakit telinga itu macam-macam ya. Ada yang bengkak, ada yang berair, ada yang bikin pusing ya. Jadi banyak ya jenisnya. Nah, ini tetes telinganya apa aja sih? Yang pertama itu ada polymyxin kombinasi ya, atau Otopen. Jadi salah satu jenisnya ini ya, polymyxin. Biasanya polymyxin ini atau Otopen ini untuk mengatasi radang akibat bakteri ya. Jadi ada yang bengkak telinganya, kerasa ketutup budek atau gimana ya telinganya, itu pakai yang Otopen ini ya. Dan biasanya untuk yang kayak ada berair ya, baik yang berbau ataupun tidak berbau ya. Dan si Otopen ini juga dilengkapi dengan lidocaine ya. Lidocaine itu untuk anti nyerinya, jadi bisa sekalian meredakan nyerinya ya. Selain bengkak, nyerinya juga diredain. Yang kedua, chloramphenicol kombinasi ya. Bisa Otolin, bisa juga Colme ya. Biasanya Otolin dan Colme ini untuk infeksi bakteri ya, sama ya, mau yang berair maupun yang berbau berairnya ataupun yang tidak berbau ya. Otolin ini tidak untuk infeksi virus, jadi kalau misalnya telinga sakit karena virus ini tidak bisa ya. Kalau untuk bakteri bisa, kalau untuk virus tidak bisa ya. Jadi tetap harus ke dokter ya untuk memastikan infeksinya kenapa gitu. Di Otolin juga ada namanya benzocaine ya, ini untuk anti nyerinya. Di Colme juga ada lidocaine, itu untuk anti nyerinya. Jadi tetes telinga ini sekaligus ada anti nyerinya ya. Yang ketiga, neomycin sulfat kombinasi ya. Bisa Otoprap atau Jambon ya. Ini ada dua ya neomycin ini. Biasanya neomycin ini untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi si bakterinya di dalam itu dihambat oleh tetes telinga ini ya. Dan sekaligus ini juga ada lidocaine ya untuk anti nyerinya. Yang keempat ada chloramphenicol aja ya. Tadi kan chloramphenicol yang kombinasi. Nah, yang ini chloramphenicol aja ya. Biasanya ada erlamicetin, Reco, Ramicor ya. Dia ada jenis-jenisnya ya. Biasanya chloramphenicol ini untuk bakteri ya, melawan bakteri. Jadi bakteri itu dilawan sama chloramphenicol. Sama dengan tetes mata, yang di mata juga ada ya, antibiotiknya chloramphenicol ya. Telinga juga sama. Yang kelima ada clotrimazole ya, atau Canesten ya. Clotrimazole, Canesten ya. Biasanya tetes telinga ini untuk yang jamur ya. Jadi kalau telinganya ada jamuran, baik di kulitnya atau di liang telinganya, ini pakai yang ini, clotrimazole. Jadi beda-beda ya. Untuk bakteri nggak bisa, ini untuk jamur. Apakah tetes telinga itu ada efek sampingnya? Ada efek sampingnya ya, kalau misalnya penggunaannya tidak benar ya. Misalnya yang pertama bisa infeksi jamur ya. Jika tetes telinga ini dipakai lebih dari masa pakainya ya. Jadi tetes telinga ini kalau udah dibuka itu tidak bisa lebih dari 1 minggu ya. Misalnya kita tetes sehari, terus seminggu, kemudian tetes lagi, nggak bisa ya. Ini misalnya untuk 1 minggu nih tetes telinga ini, makanya kecil-kecil ya. 1 minggu. Nah, ini untuk berapa kali sehari, misalnya 3 kali. Nah, nanti kalau udah seminggu itu dibuang ya, jangan dipakai lagi. Kalau dipakai lagi nanti akan ada jamurnya ya di telinganya. Yang kedua, akan ada eksim di liang telinga ya. Nah, ini jika si dosisnya yang diberikan sama dokter atau yang tertera di itunya melebihi ya. Misalnya dosisnya cuma 1 tetes, kita kasih 2 tetes biar cepat sembuh, padahal itu bakal menyebabkan eksim ya. Atau lebih dari masa pakai seperti tadi ya, itu juga bisa menyebabkan eksim. Yang ketiga ada risiko tuli ya. Kalau
penggunaan tetes telinga ini buat orang yang gendang telinganya pecah ya. Jadi yang gendang telinganya pecah ditetesin, nah itu bakal tuli, bukannya sembuh tapi tidak bisa mendengar. Untuk bonus ya, biasanya kita akan kasih cara tetes telinga yang baik dan benar ya. Gimana caranya? Yang pertama kita cuci tangan dulu ya. Jadi cuci tangan dulu pakai sabun atau yang lainnya ya, yang penting bersih. Yang kedua, si obat tetes telinga itu digenggam dulu ya, digenggam dulu sebelum diberikan, digenggam dulu supaya si tetes telinganya agak hangat ya. Biasanya 2 menitan digenggam sebelum ditetesin, karena kalau dingin-dingin ditetesin itu bisa menyebabkan pusing ya. Yang ketiga, si tetesnya dibuka, tapi jangan sampai nyentuh ujungnya ya, karena kalau nyentuh ujungnya itu bakal nggak steril, nanti si dalamnya bisa jamuran ya. Jika si obatnya pakai pipet, dilihat dulu pipetnya ya masih bagus atau pecah atau gimana ya, dipastiin dulu. Terus si kepala dimiringkan ya, dimiringin, biasanya sambil berbaring aja, dimiringin sampai si telinga itu ngadap ke atas ya. Lalu si daun telinga itu ditarik ke atas terus ke belakang ya, supaya si tetes telinganya masuk ke dalam ya. Terus si obat tetesnya dipijit aja sesuai dosis, jangan kebanyakan ya, biar tidak ada efek sampingnya. Setelah ditetes, si daun telinga itu ditarik ya ke atas ke bawah gini ya. Kalau posisi tiduran ke atas ke bawah, kalau posisi duduk kan ke samping ke kiri ke kanan ya. Tapi kalau ini sambil tiduran itu ditarik aja ya ke atas ke bawah seperti ini, biar si obatnya masuk ya. Nah, sambil berbaring itu ditunggu aja ya, jangan langsung berdiri selama 2-5 menit ya. Sambil ditekan aja si tonjolan ini agar obat bisa langsung turun ke bawah ya, ke telinganya. Nah, setelah itu tutup botol rapat-rapat, jangan sentuh ujung botolnya. Bersihkan kelebihan cairannya pakai tisu, mau pakai cotton bud ya, yang penting bersih. Lalu cuci tangan kembali. Tapi jika dikasih obat tetes telinga ini jadi gatal, bengkak dan sakit, mending jangan diterusin ya, ke dokter aja. Takutnya itu ada masalah ya di tetes telinganya ataupun di telinganya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang jenis tetes telinga ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.